wa ashabihi wa man hafaza dinahu wa jahada fi sabilillahi amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala aidan fi suratil ukhra minal Qur'anil Karim, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah senantiasa kita selalu menghaturkan puja-puji serta rasa syukur yang setingginya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabbul Alamin, Allah Rabbul Arsyil Azim. Tuhan yang dengan karunia-Nya sehingga alhamdulillah kita masih bisa bernafas. Tuhan yang selalu memastikan tercukupinya segala kebutuhan-kebutuhan makhluknya. Tuhan penguasa alam raya. Tuhan yang senantiasa memberikan kita berbagai macam limpahan nikmat-nikmat. Seperti pada saat ini kita bisa hadir di rumah Allah ini, itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai seorang hamba, tugas kita adalah senantiasa mensyukuri segala bentuk pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita mengucapkan kalimat thayyibah, alhamdulillahi rabbil alamin. Namun yang diharapkan adalah kita mampu kemudian mengaktualisasikan, mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah itu di dalam perbuatan nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Kita bersyukur diberikan mata, maka sebagai aktualisasi rasa syukur kita kepada Allah karena telah diberikan fasilitas berupa mata, maka kita gunakan mata itu untuk melihat hal-hal yang baik. Kita bersyukur diberikan lisan, maka sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah karena telah diberi fasilitas berupa lisan adalah dengan mempergunakan lisan untuk bertutur kata yang baik. Kita bersyukur diberikan kaki, maka sebagai aktualisasi rasa syukur kita kepada Allah, perwujudan rasa syukur kita kepada Allah karena telah diberikan fasilitas berupa nikmat kaki adalah dengan mempergunakan kaki untuk melangkah ke tempat-tempat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam kepada baginda Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, la nabiyya ba'dah, tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan contoh terbaik di dalam kita menjalani hidup dan kehidupan kita di permukaan bumi ini. Rasulullah telah memperlihatkan kita bagaimana kita di dalam bertetangga, telah mencontohkan kepada kita bagaimana kita di dalam bermuamalah. Rasulullah juga telah mencontohkan kita bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik.
tinggal kita sebagai pengikut-pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan beliau sebagai figur utama, sebagai uswatun hasanah, sebagai ikutan yang baik, suri tauladan yang baik di dalam setiap sendi-sendi kehidupan kita, baik dari perkataan maupun dari perbuatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Selanjutnya selaku khatib tak lupa berwasiat kepada kaum muslimin sekalian, terkhusus kepada diri kami pribadi. Marilah senantiasa kita selalu berusaha dan berupaya untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bekal keimanan dan ketakwaan inilah yang dapat mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang hakiki fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kita nikmat yang sungguh luar biasa, yaitu lisan kita. Lisan ini bisa menjadi barometer keimanan dari setiap muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri di dalam salah satu hadisnya menyebutkan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah ia bertutur kata yang baik atau diam. Lisan menjadi ukuran keimanan seseorang. Orang yang pandai menjaga lisannya, orang yang memperhatikan setiap tutur katanya, apakah yang keluar dari lisannya menimbulkan manfaat atau justru mudarat, dapat dinilai keimanannya berdasarkan apa yang ia ucapkan. Sebaliknya orang yang tidak pandai menjaga lisannya, orang yang tidak memperhatikan, mempertimbangkan setiap apa yang keluar dari lisannya, maka patut untuk dipertanyakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis itu, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita tentang bagaimana mempergunakan lisan, Rasulullah mendahuluinya dengan menyinggung tentang keimanan kepada Allah dan hari akhir. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran jikalau ada pepatah Arab yang mengatakan bahwa salamatul insan fi hifzil lisan, bahwa selamatnya seorang manusia fi hifzil lisan, tergantung seberapa mampu ia mempergunakan fasilitas, menjaga fasilitas yang diberikan Allah yang sungguh luar biasa, yaitu lisan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan lisan ini bukan tanpa maksud dan tujuan. Setidaknya 4 tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan lisan. Tujuan yang pertama adalah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan lisan ini agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan berzikir kepada Allah adalah sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dan juga bahwa semakin kita cinta terhadap sesuatu, semakin kita merindukan terhadap sesuatu, maka akan semakin sering-sering pula kita menyebut-nyebut namanya. Begitu pula ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selalu berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan yang kedua diciptakannya lisan adalah untuk tilawatil Quran, yaitu untuk banyak-banyak membaca kalam-kalam Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kita petunjuk berupa Al-Quran. Maka petunjuk ini harus kita baca. Tidak hanya sekedar kita baca, tetapi kita harus mampu untuk mentadabburi, menyelami lebih dalam tentang makna-makna yang terkandung di dalam setiap ayat-ayat yang kita baca di dalam Al-Quran ini. Bahkan seorang imam ketika ia kemudian memimpin salat berjamaah, ketika ia membaca salah satu ayat di dalam Al-Quran yang berisi tentang peringatan Allah Subhanahu wa taala dan gambaran tentang hari kiamat, beliau langsung terjatuh. Ini karena begitu hebat dan luar biasa proses di dalam mentadabburi Al-Quranul Karim. Karena ketika kita kemudian mentadabburi Al-Quranul Karim ini, menyelami lebih dalam setiap makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran, diharapkan akan melahirkan buah berupa perilaku yang dapat kita lihat di dalam kehidupan sosial masyarakat. Kemudian yang ketiga, tujuan diciptakannya lisan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyampaikan, menyerukan tentang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita memiliki kewajiban ini, yaitu untuk menyampaikan kebenaran tentang agama Allah Subhanahu wa taala, yakni agama Islam. Dan tentunya di dalam proses menyampaikan kebaikan ini, agama ini, tentu kita harus memiliki ilmunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kita contoh begitu hebat dan luar biasa dakwah yang telah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah yang diperlihatkan Nabi, yang dicontohkan Nabi adalah dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kita menyampaikan kebaikan, jangan memaksakan kehendak kepada seseorang. Jangan memaksakan suatu kebaikan kepada seseorang, tetapi harus kita menggunakan pendekatan-pendekatan yang penuh dengan hikmah dan kedamaian. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kekerasan di dalam berdakwah, maka tidak akan mampu kita merasakan nikmat Islam sampai saat ini. Bahkan begitu luar biasa dakwah yang dicontohkan Nabi. Bahkan orang yang selalu mencaci maki Nabi, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ia sakit, orang pertama yang datang menjenguknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian karena akhlak yang begitu mulia menyebabkan ia masuk ke dalam agama Islam. Ini yang patut untuk kita contohi. Begitu pula kemudian begitu bijaksana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah, melihat kondisi dan situasi orang yang ingin didakwahi. Ketika ada seseorang datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang paling utama, Rasulullah menjawab bahwa amalan yang paling utama adalah jihad fi sabilillah. Ketika orang yang selanjutnya datang bertanya kepada Rasulullah dengan pertanyaan yang sama, apa amalan yang paling utama? Rasulullah menjawab dengan jawaban yang berbeda, yakni berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian orang yang selanjutnya lagi datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan yang sama, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan jawaban yang berbeda, yakni amalan yang paling utama adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Begitu seterusnya. Ini yang patut untuk kita contoh, bahwa di dalam kita menyampaikan ajaran agama ini harus dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kemudian yang terakhir, tujuan diciptakannya lisan dalam rangka untuk kita
menyampaikan agama dan juga tentang aktivitas muamalah di dalam kehidupan dunia ini. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan pernah kita menyia-nyiakan nikmat yang sungguh luar biasa ini, yaitu lisan. Marilah kita menggunakan potensi ini untuk senantiasa mengumpulkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Hai orang-orang yang bertakwa, beriman kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan katakanlah, ucapkanlah kata-kata yang baik. Kemudian di ayat lain di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tiada satu kata pun yang keluar dari lisan kita kecuali ada malaikat-malaikat yang mengawasi, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Oleh karenanya, marilah senantiasa kita bijak mempergunakan lisan kita. Jangan sampai dengan lisan ini kita menzolimi saudara kita, karena tidak ada satupun kezoliman yang akan dibiarkan Allah Subhanahu wa taala sampai dibalas di yaumul hisab nanti. Yang terakhir, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Atadaruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Lalu sahabat menjawab, "Qalu al muflisu fina." Ya Rasulullah, orang yang bangkrut menurut kami, "Man la dirham lahu wala mata'." Adalah orang-orang yang tidak mempunyai uang dan juga tidak mempunyai harta benda dan perniagaan. Tetapi ternyata bukan jawaban seperti itu yang dikehendaki Rasulullah. Maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang siapa orang yang bangkrut ini, bukan bangkrut di dalam aktivitas ekonomi dunia, tetapi ada kebangkrutan yang lebih fatal dari kebangkrutan di dalam aktivitas ekonomi dunia, yaitu kita bangkrut di yaumul hisab nanti. Rasulullah menjawab bahwa pada hari kiamat nanti ada umatku yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia membawa semua pahala kebaikannya. Mereka membawa pahala salatnya, mereka membawa pahala zakatnya, mereka membawa pahala puasanya. Tetapi ketika mereka dulu hidup di permukaan bumi ini, selain mereka salat, zakat dan puasa, mereka juga mencaci maki orang, menzolimi saudaranya, memfitnah saudaranya, menumpahkan darah orang lain. Lalu kemudian pahala kebaikan orang yang berbuat zalim ini diberikan kepada orang yang dizolimi. Sebelum lunas hutang-hutangnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa orang yang dizolimi diberikan kepada orang yang berbuat zalim ini. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, jangan pernah kita bangga dengan salat kita, zakat kita, puasa kita, karena sesungguhnya salat, zakat, puasa kita tidak berdiri sendiri, akan dikonfrontasi oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab nanti dengan pahala-pahala sosial kita. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian khutbah singkat yang dapat kami bawakan. Semoga yang sedikit ini dapat menjadi muhasabah bagi pribadi kita masing-masing untuk semakin menjadi hamba-hamba Allah yang selalu memperbaiki diri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du.
Faya ayuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Marilah pada khutbah yang kedua ini kita mengangkat kedua tangan kita, menundukkan kepala, bermunajah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kerendahan hati. Semoga segala khilaf dosa kita, baik kecil maupun yang besar, senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma tawwil umurana, sahih jasadana wa ahsin a'malana, nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ilal khairi qaribana wa ilal syarri ba'idana. وقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم دفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منه بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. قيموا الصلاة.